Oke, so pertama, waktu gue pertama kali bawa pulang Nissan GT-R, tentunya gue happy banget ya. Apalagi di saat itu gue masih umur 20-an, single dan available, dan mobil sport itu adalah mobil sport pertama gue. Lo tau nggak sih, Nissan GT-R itu saking cepetnya, kalau misalnya lo tancap gas, seluruh badan lo tuh nempel di kursi mobil, dan itu seru banget. Gue inget, dulu pakai mobilnya kemana-mana. Ke kantor iya, ke gereja iya, ketemu teman-teman di restoran iya, dan kalau misalnya ke mall, misalnya ke PP, ke Grand Indonesia, ke Plaza Indonesia, itu parkirnya di lobi. Bayar vale 500.000 supaya mobilnya bisa mejeng di depan lobi, pintu masuk. Tapi habis itu gue pikir-pikir, kenapa ya gue naik mobil ini? Gue padahal paling buta kalau misalnya ditanya tentang mobil. Cuman tahu berapa horsepower sama kecepatan 0 sampai 100 km per jam berapa. Gue nggak ngerti sampai sekarang, mana tahu apa artinya cc, berapa silinder, torque, V6, V10, gue nggak ngerti semua itu. Dan gue sadar, ternyata gue itu naik mobil tujuannya cuma buat gaya-gayaan. Cuma dapat pujian, wow mobilnya keren. Lalu kalau misalnya dipikir-pikir, bego juga ya gue. Who am I trying to impress? Emangnya orang-orang di lobi Plaza Indonesia yang liatin gue saat gue masuk ke mobil, itu penting buat gue? Lalu, since gue masih single saat itu, apakah gue mau dapetin pasangan yang attracted sama gue gara-gara gue naik mobil sport? Jadi saat itu gue mulai sadar tuh, kayaknya nggak penting deh. Buat apa sih naik Nissan GT-R? Now, don't get me wrong ya, bukan berarti mobil sport itu salah. Yang gue permasalahkan ini adalah, gue suka mobil aja enggak. Buat gue, mobil itu adalah, ya mobil. Kendaraan buat bantu ngebawa kita dari poin A ke poin B. Jadi apa bedanya sama Calya yang harganya jauh lebih murah? Itu gue pribadi ya. Tapi sekali lagi, kalau misalnya kalian udah di level yang secara finansial itu sangat kuat, dan kalian itu memang hobi dan pencinta mobil, ya bebas. Silakan aja, dan nggak ada salahnya spend sedikit dari penghasilan kalian untuk enjoy life. Dan definisi kuat itu, patokan gue adalah, kalau misalnya buat hobi, maksimal kalian cuma boleh keluarin 5% dari net worth kalian. Misalnya, net worth kalian itu adalah 10 miliar rupiah. Nggak boleh spend lebih banyak dari 500 juta buat hobi mobil. Kenapa 5%? Ya, simply karena mobil itu adalah depreciating asset. Dan kalian kehilangan opportunity untuk investasikan duit kalian. Ini gue masuk ke topik pembicaraan kedua gue, yaitu Rule of 72. Rule of 72 itu adalah cara gampang buat kita estimasi kira-kira kita butuh berapa tahun untuk dobelin duit kita. Misalnya, kalau misalnya kita targetin rata-rata investasi kita itu dapat 12%, berarti 72 dibagi 12, kita bakal dobelin duit kita setiap 6 tahun. Jadi sekarang kita punya dua alternatif. Pertama, misalnya kalian ada pilihan mobil A 100 juta atau mobil B 200 juta. Kalian bisa spend 100 juta lebih untuk upgrade dari mobil A ke mobil B. Tapi begitu keluar dari showroom, harganya langsung otomatis drop, misalnya 15-20%. Lalu dalam 12 tahun, bisa-bisa aja nilai mobil B itu sisa 50 juta atau minus 75%. Jadi duit ekstra 100 juta yang kalian sebenarnya nggak terlalu butuh untuk upgrade dari mobil A ke mobil B itu secara value sisa 25 juta. Bayangin, kalau misalnya kalian masukin duit itu di investasi, misalnya kita bilang dengan rata-rata 12% setahun, duit kalian itu tuh naik 2 kali lipat setiap 6 tahun. Artinya, 100 juta kalian yang tadi kalian nggak jadi beli mobil, itu dalam 12 tahun udah jadi 400 juta. Dan kalau misalnya kalian pakai yang menurut gue jauh lebih aman lagi, misalnya rata-rata 6%. Duit kalian itu tuh udah naik dari 100 juta ke 200 juta. Apalagi IHSG itu dalam 20 tahun terakhir naik rata-rata 15-16% loh.
Jadi kalau misalnya kalian terima rata-rata IHSG, dalam 12 tahun, duit kalian itu tuh dari 100 juta naik jadi 630 juta. Dan kalau misalnya kita berandai-andai ya, kalian agresif dan somehow bisa dapat di atas rata-rata dengan return 20%, kalian itu tuh bisa dapat 1 miliar dalam 12 tahun dengan investasi 100 juta aja. Tapi oke lah, kita nggak usah berandai-andai. Gue ambil yang rata-rata 12% setahun. Kalian mau pilih yang mana? Mau upgrade mobil, nambah 100 juta, tapi 12 tahun lagi nanti sisa 25 juta? Atau mau coba bener-bener tanya, butuh nggak sih gue nambah 100 juta untuk mobil ini? Karena kalau misalnya jawaban kalian enggak, dan akhirnya kalian invest, kalian berpotensi jadi jauh lebih kaya menjadi 400 juta dalam 12 tahun lagi. Nah, kalian jangan bilang, bro, gue nggak langsung kok taruh 100 juta, kan gue nyicil. Cicilan gue paling sebulan cuma bayar 1 jutaan. Jangan salah, itu juga sama aja. Soalnya sekarang bukannya kalian dari 100 juta ke 25 juta, ini kalau misalnya ditotal-totalin, cicilan kalian itu bisa 120 sampai 130 juta, dan itu turun jadi 25 juta. Dan yang tadinya kalian bisa investasi setiap bulan, sekarang jadinya harus bayar cicilan. Gue sejak sadar ini juga mulai perhatiin, sekitar gue itu pada spend berapa sih buat beli-beli barang yang sebenarnya nggak bener-bener butuh. Soalnya ini bukan untuk mobil doang loh, ini bisa untuk apapun. Mau motor, tas branded, sepatu mahal, modif-modif mobil, jalan-jalan yang mahal, jajan-jajan yang mahal, itu semua sama aja. Dan harus kalian tanya, bener-bener butuh nggak sih gua beli ini? Gue mau cerita sedikit, gue dulu pernah punya driver, anak muda masih umur mungkin 24-25. Dan motor dia itu Ninja. Gue nggak tahu harganya berapa ya, dan bisa aja dia itu belinya second. Tapi itu menurut gue udah gila banget. Loh, kan dia itu gajinya UMR. Kok dia malah beli motor yang harganya itu 40 juta? Walaupun gue sebenarnya nggak gitu tahu harga percisnya berapa, tapi yang gue tahu itu adalah dia nggak punya tabungan, dan untuk bayar cicilannya itu susah banget, harus pinjem duit sana-sini. Jadi practically, buat dia gaya-gayaan, keren-kerenan, itu sama aja menggunakan 100% net worth-nya untuk motor itu.